Assalamualaikum Bunda, nama saya Ibu Dana. Profesi saya sebagai seorang guru mata pelajaran. Tapi saya juga seorang ibu, 2 anak, kebetulan kembar, namanya Arifa dan Anika. Saya tinggal di rumah dinas, di salah satu sekolah yang terdapat di Sulawesi Barat. Nah, ini rumah dinasnya teman-teman, kecil ya, tapi nggak masalah. Ini sudah saya sangat bersyukur difasilitasi tinggal di sini. Meskipun jauh dari keluarga, betul-betul daerah saya memang terpencil, jauh dari keramaian. Hanya sekitar 5 rumah yang tinggal di perumahan sekolah ini. Nah, di sini Bunda, saya ingin berbagi pengalaman tentang mengurus 2 anak kembar yang kebetulan dua-duanya anak autis. Awalnya, saya tidak menyadari bahwa keduanya autis. Saya juga tidak paham sebenarnya anak autis itu apa. Yang saya tahu, anak saya terlambat bicara waktu kecil. Namun, ternyata itu bukan hal sepele. Sampai sekarang, anak saya umur sudah masuk 7 tahun. Tapi, keduanya belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, termasuk saya, ibunya. Awalnya si kembar lahir dengan proses sesar. Si Arifa beratnya 1,8, sedangkan si Anika 2,3. Nah, mungkin salah satu faktor juga karena dia lahir dengan berat badan rendah. Sebenarnya di usia 0 sampai 1 tahun berjalan biasa saja, seperti anak-anak normal yang lainnya. Namun, saya melakukan satu kesalahan yang benar-benar fatal tentang masa depan anak saya. Ketika umur 1 tahun, saya memilih untuk kembali beraktivitas sebagai tenaga honorer, di mana saya harus meninggalkan anak saya si kembar bersama dengan pengasuhnya. Tanpa sadar, saya membiarkan pengasuhnya untuk menonton laptop atau televisi ketika dia berada di kereta. Karena saya paham betul bagaimana mengurus anak kembar, jadi saya membiarkan saja keadaan itu karena saya berpikir bahwa pengasuh saya akan mengurus 2 anak dan mengerjakan pekerjaan rumah juga. Awalnya dengan sangat terpaksa saya memilih pengasuh, karena di rumah saya tidak ada lagi orang tua. Saya hanya berdua dengan suami dan pekerjaan kami hanyalah sebagai guru honorer waktu itu. Hari terus berlalu, tanpa sadar anak saya usianya sudah memasuki usia 2 tahun, yang dimana usia tersebut seharusnya dia sudah belajar berbicara, mengucapkan mama, papa. Ternyata berbalik. Dia hanya lari ke sana kemari tanpa arah dan seolah punya dunia sendiri. Dia mulai tidak fokus, dipanggil pun tidak menoleh. Bahkan ketika saya keluar, dia sama sekali tidak ingin ikut. Dia tidak pernah melihat mata saya, dia tidak pernah memanggil mama ataupun ibu. Dari berbagai hal tersebut, saya masih belum sadar bahwa ada keanehan yang terjadi kepada kedua anak saya. Sampai suatu waktu, ipar saya yang kebetulan bekerja sebagai terapis anak autis mengagetkan dengan pernyataan, "Kak, itu anaknya autis kayaknya." Saya sempat kaget, saya shock. Autis? Bukankah autis itu dari lahir? Dari pernyataan itulah saya mulai panik. Apakah benar? Akhirnya saya mencari-cari anak autis. Itu ciri-cirinya seperti apa? Ternyata ada tingkatannya. Ada sedang, ada ringan, ada yang berat. Dari berbagai macam ciri-ciri yang dikatakan, salah satunya yaitu kontak mata. Dan ternyata memang si kembar susah untuk kontak mata. Kemudian dipanggil. Ketika dipanggil tidak menoleh. Dan ketika bermain, dia tidak bergabung dengan teman-temannya. Dia hanya berlarian ke sana kemari, seperti punya dunia sendiri. Bahkan ketika bermain pun, dia hanya menonton permainannya itu saja. Nah, setelah kembali ke rumah, saya akhirnya merasakan penyesalan yang luar biasa. Sebagai ibu, saya hanya berpikir, bisakah saya mengulang 1 tahun ke belakang? Atau bisakah saya mengejar ketertinggalan ini? Ternyata sangat sulit. Saya sudah mencari ke sana kemari solusi apa yang harus saya lakukan. Saya mencari nutrisi otak yang cocok untuk anak saya. Saya harus mencari pengobatan apa yang harus saya berikan. Dalam hati masih ada semangat,
Masih usia 2 tahun. Saya pasti bisa mengejar ketertinggalan itu. Akhirnya saya mulai fokus kembali ke anak saya. Saya mulai berhenti untuk bekerja. Saya mulai fokus untuk mendidiknya dengan baik, membawanya bermain, dan menurutku masih bisa saya lakukan sendiri. Pertama yang saya lakukan yaitu tidak lagi memakai pengasuh. Uang yang saya sisihkan untuk pengasuh, saya pakai untuk membeli nutrisi otak untuk anak saya. Saya mulai membawanya ke taman bermain, mengajaknya ke sana kemari, dengan menggendong dua. Saya mulai harus menyisihkan penghasilan suami saya seirit mungkin. Dia harus bekerja dari pagi sampai jam 4 sore. Selesai bekerja sebagai guru honorer, dia kembali bertani supaya dia mendapatkan sampingan. Pulang ke rumah, dia harus menjual ayam crispy sebagai sampingan. Hampir seluruh waktunya ia habiskan untuk mencari nafkah. Hari terus berlalu, sampai suatu waktu ada suatu kejadian yang betul-betul mengagetkan, yaitu ketika saya bekerja di dapur dan saya lalai untuk mengunci pintu, salah satu anak saya keluar, yaitu Anika, ke jalan keluar tanpa memperhatikan bahaya yang akan terjadi di depannya. Sampai semua orang berteriak, bagaimana bisa seorang anak kecil umur 3 tahun berani keluar ke jalan raya sampai semua mobil berhenti. Saat itulah kejadian pertama yang membuatku bahwa ini tidak baik-baik saja. Anak saya berbahaya. Jika ditinggal, anak saya harus dijaga. Langkah pertama yang saya lakukan, saya mulai mengunci pintu. Saya tidak boleh membiarkannya keluar tanpa pengawasan. Akhirnya saya memutuskan tidak ada tidur siang. Saya harus memastikan anak saya berada di rumah. Saya sudah tidak berani lagi keluar membawanya pergi bermain. Sampai suatu ketika ia kembali membahayakan dirinya. Mengambil pisau karena ia melihat buah mangga. Kemudian ia menusukkan pisau tersebut ke jarinya. Dengan penuh darah saya teriak-teriak, "Ini kenapa?" Saya kembali syok. Ternyata dia tidak merasakan sakit. Dia hanya bergumam dengan suara khasnya yang tanpa fokus. Ternyata selain tidak memperhatikan bahaya, dia juga tidak bisa merasakan sakit. Dia hanya tertawa, teriak-teriak tidak jelas, tapi bukan menangis. Bukan 1 atau 2 kali dia hampir meninggal ditabrak mobil. Dan dia bergantian, Arifah dan Anika, kadang Arifah saja, kadang Anika. Dan ketika sakit, setiap demam, dia selalu step. Bahkan pernah suatu malam, Anika step jam 12, Arifah step jam 3 malam. Dan hampir bersamaan. Dan ketika satu sakit, keduanya pun sakit. Dan bagaimana perihnya tanpa bantuan orang tua. Saya hanya berdua membesarkan bersama ayahnya. Sampai akhirnya, alhamdulillah, di usia si kembar 5 tahun, Allah berikan hadiah yang luar biasa, yaitu saya dan suami lulus PNS di sekolah yang sama. Meskipun jauh dari rumah kami, tempat tinggal kami, hampir sekitar 8 jam perjalanan, tapi tidak masalah. Dan alhamdulillahnya lagi, kami disediakan rumah dinas untuk kami tinggali di sini. Di tempat inilah saya mulai fokus mendidik si kembar, karena di tempat ini jauh dari hingar-bingar keramaian, apalagi jalan raya. Tidak ada lagi mobil yang kesana kemari seperti di rumah kami sebelumnya. Di sini hanya ada pohon pisang, pohon sawit, dikelilingi dengan banyak pohon. Pertama kami tinggal di sini, tidak masalah, kami jauh dari hingar-bingar perkotaan. Tapi ternyata bahaya masih tetap menghantui. Suatu ketika, si kembar tak ada di rumah. Ternyata dia memanjat lewat jendela. Saya kembali dibuat panik. Saya harus mengitari bawah sawit untuk mencarinya, teriak sana-sini. Alhamdulillah, kami dapat. Meskipun jauh dari rumah, tapi itu kembali membuat kami waspada untuk selanjutnya. Akhirnya semua rumah jendelanya dipasangi paku supaya tidak bisa lagi terbuka. Semua barang-barang yang ada di dapur semuanya digantung setinggi mungkin agar si kembar tidak menggapainya dengan mudah.
Nah, sampai di sini dulu ya Bunda. Insya Allah video selanjutnya kita akan bercerita lagi tentang si kembar. Assalamualaikum.